Oke, progres kita udah lumayan. Putri, sponsor terakhir kabarnya gimana? 70% sponsor udah oke, besok tinggal presentasi ke Cahaya Digital dan Bu Retno juga udah confirm sih buat ketemu. Keren tuh, kalau deal nanti publikasi langsung jalan. Desain poster, video, semua juga udah standby kok. Tapi kita tuh harus hati-hati tahu. Soalnya kas tuh udah makin nipis. Yang kemarin keluar hampir 4 juta itu buat apa, Bar? Oh, itu buat operasional awal aja kok. Kayak buat kebutuhan panitia, konsumsi teknis, dan nanti kan juga sponsor bakal cair. Jadi aman aja. Baru awal bulan, event juga belum mulai. Kok kas udah seret ya? Iya, kayaknya ada yang ganjil deh. Oke, buat hari ini segitu aja update-nya. Besok kita lanjut lagi buat fokus di presentasi sponsor. Pastiin semua divisi tetap on track ya. Gak ada jalan lagi nih. Kalian ajukan 50 juta ya? Yang cukup besar untuk event kampus. Boleh dijelaskan lebih rinci? Baik Bu, bisa. Jadi acara tahun ini yang kita selenggarakan emang skalanya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Kami juga ada rencana untuk mengundang beberapa influencer artis. Kita juga akan berkolaborasi dengan brand lokal dan kita juga akan buat live streaming dan kegiatan lainnya. Ya, kalau memang skalanya sejauh itu ya tolong dipastikan dibuat laporan pertanggungjawabannya ya yang rapi. Pasti Bu, kita pasti akan transparan dan kami juga akan kasih ke Ibu secara rinci tentang proposalnya dan laporan keuangan acara kami nanti. Kayaknya nggak pernah dibahas soal live streaming deh. Kesepakatan kita di awal bukannya cuma 40 juta ya? Iya. Baik, kami setuju. Untuk dananya akan dikirim 3 hari kerja ya ke rekening organisasi. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu, kami sangat apresiasi atas dana yang sudah diberikan ke kami dari perusahaan Cahaya Digital. Kopi favorit buat para bendahara andalan. Makasih banyak, gue lagi semangat, dikasih dulu. Makanya gue kesini. Gue sebenarnya mau minta tolong sih sama kalian. Kalian bisa gak keluarin 5 juta dulu? Karena ada beberapa vendor yang minta bayarannya lebih awal. Kok dadakan? Kita kan mau dapat dana sponsor. Sebentar aja kok, gue janji pas dana nanti masuk, gue bakal langsung bayar. Soalnya ini kalau nggak dibayar bisa ganggu banget sama jadwal produksi kita. Ada buktinya nggak? Nanti bakal gue kirim kok. Sekarang gue minta dananya dulu deh. Soalnya gue juga nggak enak kan sama vendor yang harus nungguin kita atau kelamaan. Jadi semua harus tercatat dan jangan ada lagi yang dadakan kayak gitu. Makasih banyak ya Sinta sama Dewi, gue bawa uangnya. Gila, bikin mepet. Gimana nih?
Tuhan, udah sejauh ini. Sponsor udah transfer 50 juta 3 hari lalu. Tapi kok gue lihat saldo rekeningnya hanya 35 juta loh. Selisih 15 juta, yang bener aja. Gak masuk akal banget. Kita belum bayar apa-apa dengan jumlah segitu. Gak ada notulen, gak ada bukti pengeluaran juga. Satu orang yang punya akses langsung ke rekening organisasi. Gue bisa jelasin. Gimana jelasin sekarang Bang? Gue pinjem dulu buat kebutuhan pribadi gue. Gue kejebak pinjol, banyak gila, gede banget. Gue nggak tahu lagi harus kayak gimana. Bar, lu pakai uang organisasi. Gak cuma pakai Bar, lu diem, lu sembunyiin, lu manipulasi semua proposal tanpa rapat, tanpa laporan. Itu namanya korupsi, Akbar. Lo pakai jabatan lo buat ambil uang yang bukan milik lo. Lo bukan cuma melanggar kepercayaan kita aja, tapi lo juga melanggar hukum, Bar. Kenapa lu gak cerita Bar? Kenapa lu menyibungin kita dan nyakitin kita semua? Karena gue takut. Gue malu. Sekarang kami juga ikut malu karena kita udah percaya sama lu. Udah gak usah jalan bareng deh, udah terlaluan. Lo harus tanggung jawab, nggak cuma ke kita, ke kampus, ke sponsor, dan ke diri lo sendiri. Saya udah baca laporan kalian yang kalian kirimin tadi malam. Dan jujur, saya sangat kecewa. Dana dari sponsor 15 juta hilang tanpa otorisasi yang jelas. Kamu punya hak untuk bicara. Tapi saya harap kamu jujur di depan saya, di depan teman-teman kamu. Benar Bu, saya pinjam. Saya tahu saya salah. Saya emang gunain dana itu karena saya terjebak hutang pribadi. Tapi karena saya nggak ada jalan keluar lainnya. Enggak. Bahkan saat kamu terdesak, bahkan saat kamu panik, pasti kamu tahu itu salah. Ya enggak? Kamu sebagai ketua organisasi kita loh ini. Udah penyalahgunaan dana tanpa bukti, tanpa otorisasi yang jelas. Dalam aturan kampus dan hukum organisasi kita ini loh, kan kamu tahu sendiri itu tindakan yang salah. Kamu tahu sendiri itu tindakan korupsi, Akbar. Sepakat Bu, buat ngelaporin dengan jujur. Kita cuma gak mau organisasi kita kehilangan integritasnya. Kami juga sudah bekerja keras, dan kepercayaan sponsor itu nggak boleh rusak karena satu orang. Festival akan tetap berjalan, Bu. Tapi kita udah memutuskan kalau Akbar gak jadi bagian dari tim inti kita lagi. Ya, saya terima keputusan kalian. Dan saya dukung langkah itu. Akbar, hari ini juga kamu harus tulis surat pengunduran diri secara tertulis nih. Gak
ada lagi toleransi untuk penyalahgunaan kepercayaan organisasi kita. Ini fatal. Saya terima, Bu. Saya bertanggung jawab penuh. Saya minta maaf, Bu. Maaf, nggak bisa balikin apa yang udah terjadi. Tapi tanggung jawab yang bisa nyelamatin kamu di masa depan nanti. Kalau kamu pilih lari sekarang, kamu bakal ngelakuin itu di tempat lain. Tapi kalau kamu tanggung jawab hari ini, kamu udah jadi manusia baru. Ya, saya bangga sama kalian. Tetap jaga integritas organisasi kita. Tetap jalankan festival ini dengan tanggung jawab penuh dan transparansi. Karena ini yang membedakan organisasi kita dengan organisasi lainnya. Oke? Dah, cukup segitu. Oke teman-teman, makasih yang udah hadir. Gue tahu di sini kita semua udah capek. Tapi sebelum menutup acara ini, kita harus jujur, bukan ke hadapan publik, tapi ke diri sendiri. Ada hal penting yang harus kita perhatikan supaya nggak terulang lagi. Ya, acara boleh selesai, tapi kalau kita tutup mata sama yang udah terjadi, kita nggak akan belajar apa-apa. Kadang kita ngerasa korupsi itu cuma buat orang-orang besar, orang yang jauh dari kita. Padahal kalau kita pakai uang organisasi secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin, tanpa ada catatan yang jelas, ya sama aja. Itu namanya juga korupsi. Dan itu juga bukan soal nominal, tapi nilai. Dimana kita ambil sesuatu hak yang bukan milik kita, tanpa izin, tanpa transparansi, gimana kita bisa percaya lagi? Gue juga baru benar-benar ngerti bahayanya pinjol. Kelihatan cepat bantu, tapi begitu nggak sanggup bayar, semua kena imbasnya. Itu dia, pinjaman online mungkin legal. Tapi kalau kita jadikan itu buat bahan pelarian, bisa bahaya. Kita harus mulai buat cari bantuan, bukannya malah bersembunyi. Dan sebagai pengurus, kita semua harus terbuka. Kalau ada masalah ya omongin aja, karena organisasi bukan tempat untuk main rahasia. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya, dan juga kita kan juga udah dikasih kepercayaan dari kampus, dari sponsor, bahkan dari peserta. Jadi kalau misalnya kita ingkari kepercayaan itu, pasti susah buat dibangun lagi. Jadi kita semua punya peran buat jaga integritas. Karena yang rusak bukan cuma acara kita, tapi karakter kita kalau kita biarin.